Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Meilina Astuti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melakukan pengambilan video UKIN dengan materi zat aditif pada makanan bersama dengan siswa-siswi SMP Negeri 3 Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok Dimas saja yang menjawab? Ayo, guru ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Ya, Iya. Bagaimana kabarnya siang ini? Apakah sudah makan semua? sudah. Iya, Bu Guru lihat ada yang pakai masker, ada yang enggak ya. Ini yang pakai masker ada di luar apa di rumah? Iya. Enggak apa-apa, bagus. Berarti walaupun di rumah kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Alhamdulillah semuanya sudah berkumpul ya. Kita bertemu lagi hari ini di siang hari yang panas tapi berangin. Probolinggo sekarang musim angin gending ya. Di rumah kalian bagaimana? Apakah anginnya kenceng juga? Iya, Bu. Iya. Iya. Enggak. Iya, di dalam rumah tidak kenceng ya. Kalau di luar kenceng insya Allah. Karena kita masih berada di wilayah Kota Probolinggo yang terkenal dengan angin gendingnya. Kabar kalian hari ini bagaimana? Baik. Baik, alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Walaupun angin kencang dan banyak virus corona di sekitar kita, semoga kita tetap terhindar dari penyakit ya. Sekarang Bu Guru absen dulu ya. Alivia ada? Ada, Bu. Ada, belum on kamera. Yuk Alivia. Kemudian Andini ada? Ada, Bu. Oke, bagus. Andika? Ada, Bu. Ada Andika. Namanya Rizky Maulana tapi ya, panggilannya Andika. Tidak apa-apa. Kita kan sudah saling kenal. Kemudian Eka ada? Ada, Bu. Ada. Dimas ada? Ada, Bu. Ya. Terakhir Rantika. Rantika ada ya? Ada, Bu. Alhamdulillah, berarti semua sudah sehat. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, saya Bu Guru minta tolong untuk salah satu memimpin doa. Si Eka, silakan dipimpin doa dulu temannya sebelum kita belajar. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih Eka. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai zat aditif lanjutan dari materi kita minggu yang lalu ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oh ya. Ada tulisan apa di situ? Zat aditif pada makanan. Zat- makanan. Oke, zat aditif pada makanan ya. Nah, Bu Guru punya gambar. Gambarnya apa ini anak-anak? Tuh. Bakso? Iya.
Pernahkah kalian makan bakso? Pernah. Pernah. Suka? Bagaimana rasanya? Nah, Enak. Apakah kalian tahu bahannya pembuat bakso? Tepung sama daging. Tepung sama daging. Daging sapi bisa daging ayam. Oh iya. Ada lagi yang lain? Penyedap rasa. Penyedap rasa. Ada lagi? Penyedap rasa. Bawang Ke- Apa lagi? sama bawang. Bawang, ya. Mengapa bakso terasa sangat enak jika dimakan? karena ada bikinnya. Karena ada bumbu. Ada micinnya, ada bumbu. Ada apa lagi? Oh, dari gambar itu coba diperhatikan. Kira-kira dari gambar itu yang membuat enak. Saus badai. Ada sausnya, ada cabainya. Cabai. Oh iya, pinter. Nah, bahan tambahan apakah yang membuat bakso terasa enak? Penyedap rasa. Penyedap rasa. Terasa. Penyedap rasa. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat karya tulis komunikatif sederhana tentang bahaya zat aditif bagi kesehatan menggunakan media e-komik. Kemudian mengkomunikasikan tentang bahaya zat aditif bagi kesehatan dengan media e-komik. Kalian pernah mendengar kata komik? Komik itu seperti apa? Seperti gambar. Seperti gambar. Terus? Seperti itu. Kayak majalah, Ya. buku-buku gitu. Iya, ya. Seperti itu. Berarti kira-kira komik adalah gambar, begitu ya. Nah, nanti kita pelajari lagi. Nah, ini hasil jawabanmu tadi. Ada komposisi dan takaran bumbu pembuatan bakso. Coba apa saja tadi? Ada yang menjawab bawang ya. Kemudian ada penyedap rasa. Siapa tadi yang jawab? Ya, Andinis, pinter. Kemudian ada apa itu lagi? Ada bawang. Telur. Daging, tepung. Tepung tadi siapa yang jawab? Goreng. Saya. Yang ketinggalan ternyata ada telur juga. Nah, ya. Berarti pembuatan bakso adalah banyak sekali bahannya. Kemudian, ini adalah bumbu utamanya. Setelah daging digiling dihaluskan, ditambahi bumbu-bumbu dan satu bumbu utama yaitu apa itu? Gambarnya apa itu? Penyedap rasa. Rasa sapi. Adakah efek negatif dari penggunaan zat aditif dari makanan? Ada. Ada. Ya. Apa kira-kira efeknya? Perut. Sakit perut. Ya, apalagi? Kanker. Kanker. Ya, Lambung. sakit lambung. Ada lagi? Ya, paling tidak dari sini kita bisa menemukan kalau zat aditif dalam makanan bisa menimbulkan beberapa penyakit, ya. Berarti selalu ada efeknya. Kira-kira semua orang apakah sudah tahu kalau zat aditif pada makanan itu bisa menimbulkan bahaya? Tidak. Iya, tidak. Berarti kita harus mengkomunikasikan. Apa mengkomunikasikan? Menyampaikan bahwa penggunaan zat aditif pada makanan itu bisa menimbulkan bahaya. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikannya? Poster atau Ekonomi. Ya, kalau dulu biasanya banyak sekali poster yang ditempel di jalan. Kenapa? Kalau Dari majalah. bisa dari majalah, bagus. Kalau dulu sebelum ada corona banyak sekali poster yang ditempel di jalan. Kalau jalan-jalan kan banyak
bahaya micin, bahaya zat aditif seperti itu. Nah, ketika sekarang saat ini kita sedang diserang oleh wabah corona, jadi banyak orang yang diam di rumah. Nah, oleh karena itu kalau kita tempel poster di jalan, kira-kira orang baca enggak? Nah, yang kita lakukan kali ini adalah mencari informasi mengenai penggunaan zat aditif. Ya, kemudian mencari efek samping penggunaan zat aditif. Kemudian kalian boleh memilih satu saja jenis zat aditif yang akan dibuat tema komik bersama dengan kelompok. Kemarin sudah dibagi kelompok ya. Kelompok 1 Eka dan Alivia. Kelompok 2 Rantika dengan Andini. Kelompok 3 Dimas dengan Andika. Ya. Nah, nanti kalian diskusikan, kalian mau membahas zat aditif yang mana. Kalau misalnya kalian maunya, saya enggak mau Bu kalau zat aditifnya, saya mau makanannya saja, boleh, bebas, ya. Asalkan di dalamnya ada pesan yang menyatakan bahwa zat aditif itu berbahaya, oke? Kemudian menginstal aplikasi Comic Creator atau sejenisnya melalui Google Play Store. Nah, nanti ada beberapa macam aplikasi, kalian boleh pilih yang mana saja yang kalian anggap paling mudah dan hasilnya paling bagus, ya. Kemudian buatlah rancangan komik yang menarik, komunikatif, dan relevan dengan materi yang dipelajari. Nah, jadi nanti untuk penilaiannya, komik yang dibuat harus menarik. Menarik berarti bagus. Kemudian yang kedua, komunikatif. Komunikatif itu artinya mudah untuk dipahami. Kemudian yang ketiga, relevan dengan materi yang dipelajari. Kemudian cetaklah komik yang telah dibuat menggunakan printer sekolah. Ya, kalau misalnya kita kan sedang tidak di sekolah, jadi kalian cukup presentasikan saja nanti di di Meet ini, ya, oke? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ya, ini adalah salah satu contoh e-komik yang mengenai boraks dan bleng. Kamu tahu boraks? Boraks itu adalah bahan pengeras dan pengenyal yang biasanya dipakai di pentol atau pilot. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Bisa dikerjakan ya? Ya, Bu. Oke, Bu Guru akhiri dulu presentasinya. Kemudian silahkan kalian mengerjakan di HP-nya, ya. Kira-kira 30 menit selesai? Selesai, ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai e-komiknya? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Ada yang belum? Sudah siap untuk presentasi? Siap. Kalau kita awali dari kelompok 1 dulu ya. Eka sama Alivia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membuat komik dengan tema micin. Alasan kami adalah karena micin yang saat ini tersedia dalam berbagai merek sangat digemari ibu-ibu dalam memasak. Jika tidak menggunakan micin, maka rasa masakannya dianggap tidak sedap atau tidak enak. Micin mengandung bahan utama yaitu MSG yang merupakan zat aditif yang berfungsi sebagai penyedap buatan, sehingga memberikan efek buruk jika dikonsumsi terus-menerus. Dalam komik yang kami buat, menceritakan percakapan 2 orang anak tentang masakan dari salah satunya yang terasa sangat enak. Kemudian dia berkata bahwa ibunya tidak menggunakan micin, tetapi masakannya tetap enak. Temannya mengatakan bahwa ibunya jika memasak selalu menggunakan micin.
Karena jika tidak menggunakan micin, masakannya tidak enak. Lalu anak itu mengatakan bahwa micin merupakan bahan berbahaya jika bisa mengakibatkan penyakit yang berbahaya. Jadi dia menyarankan kepada temannya agar menghindari micin agar tidak menjadi generasi micin. Sekian prestasi dari kami. Barangkali ada saran dan kritik dari teman-teman mengenai komik yang kami buat. Saya Bu ada saran. Iya, silakan. Siapa ini? Andini. Ya, silakan Andini. Menurut saya, komik yang dibuat oleh kelompok 1 itu sudah bagus. Tetapi warna tulisannya kurang terang, jadi kurang jelas. Susah untuk dibaca. Pemilihan materinya juga sudah bagus. Karena rata-rata kita memakai micin. Jadi secara tidak langsung bisa mengajak orang yang membaca komik jadi menjauhi micin. Setelah tahu bahayanya. Penyebutan generasi micin itu juga sudah bagus. Itu saja dari saya Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Andini. Ya, menurut Bu Guru juga tulisannya kurang jelas ya, tapi tidak apa-apa, sudah bagus lah. Kemudian silakan kelompok 2. Kelompok 2 Rantika sama Andini. Ya, silakan dimulai presentasinya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil e-komik kelompok kami. Kami membahas mengenai sosis karena sosis merupakan makanan favorit kami. Bahkan, ibu kami selalu menyediakan stoples sosis di rumah untuk persediaan jika tidak ada lauk yang lain. Sosis juga merupakan kegemaran anak kecil. Jadi, kadang sosis juga dimakan langsung sebagai cemilan. Setelah belajar mengenai zat aditif, kami baru sadar bahwa sebenarnya sosis mengandung bahan aditif berbahaya seperti pengawet, penyedap, dan pewarna. Jika terlalu sering memakan sosis, bisa menyebabkan penyakit berbahaya yang sulit disembuhkan. Komik yang kami buat menceritakan tentang percakapan 3 orang anak dan 3 remaja. Anak-anak dan 1 orang remaja ingin memakan sosis panggang untuk menemani berkumpul malam hari karena terasa sangat enak. Hal ini kami buat untuk menunjukkan bahwa sosis bukan hanya kegemaran anak-anak, tetapi remaja juga suka. Akan tetapi, 2 orang remaja lainnya tidak setuju. Salah satunya mengatakan kandungan berbahaya dari sosis. Remaja lainnya mengatakan akibat kalau terlalu sering makan sosis. Kami berharap komik kami yang kami buat dibaca oleh teman-teman kami dan setelah mereka paham tentang bahayanya mereka mengurangi konsumsi sosis seperti kami. Sekian kami barangkali dan trik dari teman-teman mengenai komik yang kami buat. Salam. Ada Bu? Iya, Dimas, silakan. Ada. Iya, Dimas, silakan. Saya Dimas dari kelompok 3. Kebetulan saya juga suka sosis. Jadi, setelah mendengar penjelasan dari kelompok 2, saya jadi takut makan sosis. Menurut saya, kimia sudah bagus, tetapi tulisannya saja yang kurang jelas.
terutama pada gambar yang dialognya banyak. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Iya, tulisannya juga kurang jelas ya. Tapi juga sudah bagus, baik. Ya, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2. Sekarang yang terakhir, kelompok 3. Siapa yang kelompok 3? Saya, Bu. Andika sama Dimas, silakan. Nah, sekarang kelompok 3 yang presentasi, silakan. Kelompok 3, Dimas dan Andika. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok 3 warahmatullahi akan wabarakatuh. mempresentasikan hasil ekonomi kelompok kami. Kami memilih tema fast food untuk makanan cepat saji kami karena kami sering nongkrong di kafe yang biasanya menyediakan fast food. Padahal fast food ternyata mengandung banyak penyedap dan pengawet buatan sehingga rasanya memang sangat enak dan membuat ketagihan meskipun harganya agak mahal. Dalam komik yang kami buat, kami menceritakan seseorang mengajak temannya untuk makan di restoran fast food, tetapi temannya menolak karena merasa tidak baik jika terus-menerus makan fast food dan makanannya tidak baik bagi kesehatan, dan mengajak untuk makan makanan tradisional yang lebih sehat. Tetapi dia masih menyangkalnya dan malah mengatakan bahwa temannya itu kuno karena masih memakan masakan tradisional. Pada akhirnya dia mengatakan dengan bahasa yang keras sampai temannya menyerah dan tidak mengajak ke restoran fast food lagi. Sekian presentasi kami. Barangkali ada saran dan kritik dari teman-teman mengenai yang kami buat. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi untuk komiknya kelompok 3? Saya, Bu, mau menanggapi. Ya, silakan. Saya mau menanggapi. Saya Alivia dari kelompok 3. Menurut saya, komiknya cukup bagus. Cuma tulisannya kurang jelas. Topiknya juga bagus karena saat ini memang sedang musimnya anak muda nongkrong di kafe dan memakan makanan cepat saji yang dijual di sana, termasuk saya. Hanya saran saya sebaiknya disebutkan lebih banyak variasi makanan kafe yang merupakan contoh dari fast food sehingga kita yang membaca jadi lebih jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Alivia. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah cukup menarik untuk kalian? Menarik, cukup menarik. Iya. Dari hasil pembelajaran hari ini, manfaat apa, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dan bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Nasihat adiktif. Ya. Bahwa micin mengandung zat aditif yang berbahaya. Ya, Dini bagus. Ada yang lain? Mengenal lebih dalam zat aditif. Ya, mengenal lebih dalam zat aditif boleh ya. Paling tidak ada pelajaran bahaya zat aditif bagus.
Jadi insya Allah hari ini kita sudah belajar dan mendapatkan banyak sekali manfaat ya. Juga mendapatkan tambahan keterampilan. Jadi sekarang kalian sudah pintar semua membuat komik. Nanti kalau sekolah sudah masuk, komik yang sudah kalian buat bisa kalian cetak di printer sekolah. Nanti ditempel di mading. Jadi semua temannya dari kelas sebelah, dari adik kelasnya dan kakak kelasnya bisa membaca. Ya, oke? Boleh juga kalian share untuk status WA, boleh. Atau misalnya kalian status di Facebook atau Instagram juga boleh. Dengan begitu kalian sudah mengkomunikasikan bahaya zat aditif bagi manusia, ya. Nah, kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Sebelum diakhiri, minta tolong siapa? Andika, silahkan pimpin doa sebelum diakhiri. Nah, Iya, biar tak tidur tok, rambutnya berdiri semua tuh. saya tidur. Aduh. Sebelum kita akhiri, silakan Andini dipimpin doa teman-temannya. Sebelum mengakhiri kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Sekarang Bu Guru akhiri dulu. Jangan lupa di Google Classroom-nya masih ada satu tugas untuk kalian, yaitu mengisi Google Form. Tidak banyak, hanya 5 soal ya. Bu Guru tunggu sampai jam 12 siang ini ya. Sampai ketemu minggu depan pada topik zat adiktif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.